kita melihat hanya pada titik Yesus mati di salib, itu kelihatan sangat jelas, seolah-olah kelihatan sangat jelas dengan kasat mata itu rencananya Pilatus, orang Yahudi, imam kepala dan lain-lain. Dan belakangnya ada siapa? Ada rencana iblis. Tapi lihat 2 hari kemudian Yesus bangkit. Jadi terlihat di situ ada rencana Allah Bapa yang mencakup keseluruhan. Iya, makanya begini. Oke, sudah Pak Antoni, saya tanggapi dulu. Ya. Makanya begini Pak, makanya begini. Saya itu tidak sedang dengan Yusuf itu, saya itu tidak sedang membahas rencana membangkitkan Yesus. Saya itu membahas rencana bagaimana Yesus itu disalib dan dibunuh. Makanya saya bilang, itu rencana iblis. Rencana Bapa di surga itu apa? Membangkitkan Yesus. Jadi makanya gontok-gontokan itu. Iblis ingin mematikan, Bapa ingin membangkitkan. Makanya gontokan rencananya. Betul. Makanya saya tadi ingin menjelaskan dengan ilustrasi ya permainan catur tadi. Ya. Tadi permainan catur sedemikian rupa, kedua belah pihak, pecatur hitam maupun putih membuat. Jangan lari ke pecatur lagi Pak, lari ke pecatur nah, gitu ini. Karena itu lebih gampang untuk dijelaskan. Enggak, ya, itu saja sudah gampang. Gini maksudnya begini, keinginan untuk supaya Yesus disalibkan, dibunuh, dibinasakan, supaya dia tidak ada lagi, supaya dia jangan ngajar lagi, supaya pengajarannya tidak ada. Itu kan keinginan daripada iblis untuk membungkam mulut Yesus, untuk memberangus mulut Yesus dengan cara mempermalukan dia, dimatikan, digantung, disalib. Itu kan keinginan daripada iblis. Setuju. Nah, keinginan daripada Bapa di surga itu apa? Keinginan daripada Bapa di surga itu Tuhan Yesus hadapi itu, hadapi niat jahat mereka itu harus dihadapi. Jangan lari. Nah, karena apa? Karena Bapa di surga akan membangkitkan dia. Itu makanya keinginan iblis dengan keinginan Bapa di surga itu memang gontokan, nggak bisa mereka bersama-sama. Betul. Gitu loh. Kalau saya tadi permainan catur, karena permainan catur ada strategi taktik yang berhasil bisa menjebak musuh, ya sedemikian rupa sehingga dia terjebak dan dia kalah gara-gara bukan salah pemikiran. Ya dia terjebak gitu, kalah strategi gitu, seperti itulah. Jadi dalam konteks saya itu adalah ada rencana Allah Bapa yang lebih tinggi daripada rencana siapapun. Iya, tapi rencana Allah itu begini, rencana Allah itu bukanlah mematikan Yesus sendiri, bukan itu. Betul. Rencana Allah adalah supaya Tuhan Yesus itu jangan lari dari penderitaan yang harus ditanggung ini. Betul. Betul. Makanya, nah ini makanya ada 2 titik yang berbeda ya. Kalau kita sampai titik itu, seolah-olah segala sesuatu itu rencana iblis dan segala macam itu berhasil. Tapi jangan lupa ada rencana Allah Bapa di atasnya yang lebih tinggi daripada pemikiran iblis dan manusia. 2 hari kemudian makanya terbukti bahwa Yesus bangkit. Jadi dalamnya karena Yesus nggak mungkin bangkit kalau dia nggak mati. Nah ini ya umat sana kan makanya tidak mengaku Yesus mati, disalib. Kalau nggak ada penyaliban, nggak ada kematian di situ, ya nggak ada kebangkitan. Kalau nggak ada kebangkitan, orang Kristen udah bubarin aja gitu. Kalau nggak ada kebangkitan ya. Tapi orang Kristen tahu bahwa Yesus mati disalib. Oke, kita nggak fokus ini. Kita bahas penyalibannya Pak. Karena begini Pak Antoni, ya. Yang saya bahas itu adalah penyalibannya, bukan kebangkitannya. Iya, setuju. Mematikan itu loh, mematikan Yesus untuk membunuh itu yang saya bahas. Gitu loh. Betul, saya setuju dengan itu ya. Cuma tadi saya menjelaskan ya, sekali kita harus melihat secara konteks secara keseluruhan. Kalau ada juga yang secara ini lebih dalam lagi filsuf ya, primary cause and secondary cause gitu ya. Kalau saya melihatnya ini tergantung kita ngeliat titik mana nih. Kalau sampai titik Yesus mati salib, itu terlihat seolah-olah ya iblis yang menang. Seolah itu semua rencana iblis. Tapi di dalamnya secara konteks lebih besar lagi ada rencana Allah Bapa. Karena kematian Yesus Kristus itu bukan titik akhir, tapi dibarengi nanti 2 hari kemudian dia bangkit kembali. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya Pak ya. Iya, begitu. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati. Saya turunkan ya. Terima kasih semua.